Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam para juragan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mungkin sedikit tentang cara pengaturan jadwal pada aplikasi Juragan Lapangan. Oke, kita mulai saja. Di sini kita sudah memiliki lapangan 01 yang bertipe standar yang memiliki beberapa jadwal. Oke. Di sini dia memiliki satu tipe. Kita akan menambahkan dari segi jamnya dulu. Di sini nama jadwalnya misalnya weekend 1. Harga regulernya misalnya 350.000. Harga membernya misalnya 300.000. Jam berlakunya adalah jam 7 pagi sampai jam 11. Nah, ini adalah jam waktu bookingnya. Jadi jadwal ini dapat di-booking dari jam 7 sampai jam 11. Ini jam terakhir jadwalnya. Karena jadwal tutup jam 12, berarti terakhir booking itu jam 11. Ini jam selesainya 23.59, jam operasionalnya lah. Kalau saat di sini pemilihan, ini jam bookingnya. Oke, kita simpan saja. Nah, kita sudah memiliki 3 jadwal, yaitu kerja pagi, kerja siang, dan weekend. Weekend 1. Terus kita tentukan jadwal harga dan jam lapangan ini pada tipe lapangan. Nah, pada tipe lapangan ini kita coba tambahkan di standar. Tipe lapangan standar hari Jumat kita berlakukan weekend 1, weekend 2, weekend 1 lagi, weekend 1 lagi. Oke, jam berlakunya tetap sudah masuk semua. Kita coba cek pada saat akan booking lapangan pada hari Sabtu, apakah jamnya sudah masuk. Nah, sini jadwal telah masuk dari jam 7 sampai jam 23. Ini adalah yang muncul hanya harga reguler. Kita cek lagi di member. Kita pilih untuk hari Sabtu. Nah, ini sudah masuk 300.000. Oke, penjelasan untuk penambahan member nanti akan dijelaskan pada video terpisah. Kita coba masukkan lapangan 2. Lapangan 2. Tipe lapangannya ini, kalau kita mau menggunakan yang standar, kita tambah saja tipe lapangannya super. Booking fee-nya misalnya 75.000. Simpan. Hari Senin kita bisa menggunakan jadwal yang sama atau yang berbeda, kita tinggal tambah. Misalnya di sini super pagi pelajar. Harga regulernya misalnya untuk pelajar itu 50.000. Untuk member itu misalnya kita rubah saja untuk pelajar 100.000. Harga member mungkin untuk pelajar 90.000. Jam berlakunya jam 7 sampai kita setting saja dia sampai jam 11. Kita ganti namanya super pelajar. Kita simpan. Oke, di sini sudah muncul super pelajar. Untuk hari Senin kita tambahkan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Oke. Jika kita ingin menambahkan lagi misalnya jadwal untuk super lagi tapi umum. Untuk jamnya mungkin 120.000 untuk reguler. Untuk harga member mungkin 100.000. Jam berlakunya dari jam 7 sampai jam 11. Kita simpan. Jadwalnya super umum sudah ada, kita tambahkan ke hari Senin. Sampai hari Kamis super umum. Nah, Sabtu Minggu mungkin kita ingin membedakan, kita tinggal tambah saja lagi jadwalnya. Di sini super weekend. Untuk 1 jamnya mungkin kita naikkan dari 200.000. Ini jadi 150.000. Dan dia berlaku dari pagi sampai jam 11 juga. Simpan. Untuk weekend untuk menghapusnya kita tinggal pilih hapus. Super weekend berlaku hanya di weekend. Hari sudah kita tambahkan untuk nama tipe lapangan super. Kita back. Sini kita kembali ke lapangan 2. Kita pilih super. Nanti jadwalnya akan berubah. Yang berlaku saat ini standar. Ini adalah jadwalnya. Jadi kita sesuaikan saja tipe lapangan mana ini, lapangan 2. Pilih simpan. Jangan lupa nanti akan muncul. Nah, itu adalah hubungannya antara ketiganya, tipe lapangan dan lapangan. Di lapangan kita akan memilih tipenya. Di tipe lapangan kita mengatur jadwal harinya dan booking fee-nya. Di sini kita dapat menambahkan atau menghapus jadwalnya sesuai dengan kebutuhan bisnis yang kita miliki. Kita lihat di sini terdapat 2 jadwal dengan jam yang sama. Nah, karena terkadang ada lapangan yang memberlakukan harga yang berbeda antara pelajar dengan umum. Jadi kita bisa mengatur jamnya, jam berlakunya, jam umumnya, jam super umum. Misalnya super pelajar kita ubah jam berlakunya. Kita tinggal ubah di bagian harga dan lapangan. Nah, super pelajar kita rubah jam operasionalnya, dia misalnya hanya karena dia pelajar, kita berlakukan mungkin hanya sampai jam 12 untuk bookingnya. Bagian penambahannya ini belum ada info. Ini sudah ada info pengaturan hari berlakunya harga dan jam lapangan pada form update tipe lapangan. Jadi hubungannya begitu. Hari ditentukan di tipe lapangan. Tadi yang kita ubah adalah super ya. Kita lihat super. Nah, ini super pelajar semua sudah berubah. Jadi pada saat kita akan merubah jam, kita hanya cukup merubah satu item saja, yaitu di item jadwalnya. Semua yang berkaitan dengan jadwal tersebut akan otomatis berubah yang telah kita tambahkan. Ini tadi contohnya di super pelajar. Kita sudah tambahkan tadi, jadi jamnya juga mengikuti di jam yang telah diubah tadi. Itu adalah hubungan ketiganya. Saya ulangi, hubungan ketiganya itu harga dan jam lapangan hanya menentukan jam berlakunya dan harganya. Di tipe lapangan kita menentukan jadwal harinya,
berdasarkan jam itu. Kita pilih jam yang mana yang akan berlaku pada hari Senin. Kalau tidak sesuai kita hapus lagi. Begitu seterusnya. Begitu pula pada saat di lapangan. Lapangan 2 kita akan rubah menjadi standar. Nah, jadwalnya akan berubah sesuai dengan jadwal pada tipe lapangan tersebut. Oke. Kita lihat pada saat kita akan booking. Ini lapangan 1, lapangan 2. Oke, terdapat 2 jadwal. Ini 2 tipe lapangan. Kita cek coba tipe lapangan 2 tadi masih lapangan super. Oh, hari jam 7 sampai ini terdapat 2 jam 7 karena ini yang di atas untuk pelajar, yang di bawah untuk umum. Jadi nanti kita tinggal disesuaikan yang customer kita dia tipenya pelajar atau bukan. Tipe pelajar kita pakai yang murah sesuai dengan kantong pelajar. Kalau yang umum kita pilih yang ini. Jadi bisa multiple jadwal. Kita coba pilih yang untuk pelajar. Oke, pelanggan 1. Misalnya dia booking itu tadi yang guna dari booking fee-nya di sini langsung muncul. Kita bisa rubah juga. Misalnya ada nego-nego di lapangan. Nanti akan dijelaskan juga di bagian penambahan video untuk menambahkan booking. Coba saya pembayaran penuh. Ini ada bukti pembayaran, nanti akan jelaskan juga. Oke, data booking kosong. Nah, ini data booking lapangan 2. Kita coba lihat. Oke, sudah sesuai jam 7 jam 8. Saya coba tambahkan lagi untuk di sini jam yang sama akan langsung terblok. Walaupun kita tadi pilihnya hanya untuk yang pelajar. Harganya pun tadi untuk yang pelajar. Jam 7 sampai jam 8. Oke, jam yang berlakunya tadi untuk pelajar jam 7 sampai jam 8, biaya sewanya 200.000. Nah, tadi di sini untuk pelajar itu 100.000. Oke, sudah cocok. Tidak ada kesalahan harga di dalam alur kasnya. Ya, mungkin cukup sekian untuk hubungan ketiganya. Hubungan ketiganya saya ulangi lagi. Di lapangan memiliki tipe tersebut berisi jadwal dari lapangan tersebut. Pada tipe kita dapat mengatur hari-hari berlakunya jadwal tersebut. Oke, sudah muncul semua. Oke. Di jadwal kita bisa mengatur jamnya sekaligus harga untuk jamnya dan untuk jam dan harganya. Di jadwal kita dapat mengatur harga reguler dan harga membernya. Untuk harinya diatur di tipe lapangan. Hari dan tip booking fee-nya. Di sini kita dapat merubah juga booking fee-nya jika diinginkan namanya. Oke. Cukup sekian untuk hubungan ketiganya terhadap mengatur jadwal untuk lapangan. Nanti akan berpengaruh pada saat melakukan proses booking. Perlu diingat juga mungkin bahwa saat mengatur jadwal ini tidak akan berpengaruh ke
tidak akan berpengaruh atau tidak akan menghapus jadwal yang sudah ada di booking maupun di member. Jadi kalau kita melakukan perubahan di sini, pesan lapangan 2 kita ubah jadi standar, update. Nah, pada saat di sini ini bookingnya tidak akan berubah karena itu yang sudah dibayar oleh customer, baik di booking maupun di member. Ini juga nanti tidak akan berubah. Oke, terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.